Yang penting kita berusaha, bismillah, insya Allah mudah-mudahan eh, channel teman-teman juga channel saya juga mudah-mudahan kedepannya ini bisa menjadikan sebuah rezeki buat saya juga channelnya teman-teman, mudah-mudahan eh, bisa menjadikan sebuah rezeki untuk teman-teman sehingga apa yang teman-teman bayangkan sebelumnya, yang teman-teman harapkan, teman-teman inginkan sebelumnya itu bisa tercapai. Karena yang saya tahu itu banyak yang terjun ke dunia YouTube itu karena ada satu keinginan, saya ingin banggakan orang tua, saya ingin begini. Itu yang saya tahu. Mudah-mudahan semua dan segala keinginan saya juga teman-teman semuanya yang terutama teman-teman YouTuber pemula ini mudah-mudahan eh, tercapai dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat terus buat video ya teman-teman ya. Biarpun kita belum mendapatkan gaji gaji belakangan sudah teman-teman itu. Kita yang penting rajin buat video ya teman-teman, sabar. Ya seperti yang saya bilang tadi, sabar, telaten, terus hati-hati, aktif membuat video. Urusan gaji belakang sudah nanti. Sudah tahu teman-teman nanti belakang siapa beli mobil, beli ya alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya, teman-teman YouTuber semuanya, penonton dan juga pemirsa semuanya. Mudah-mudahan sampai saat ini teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari segala musibah. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit sharing buat teman-teman bahwa jadi seorang pe-YouTube, jadi seorang YouTuber itu tidak mudah dan tidak gampang seperti yang kita bayangkan sebelumnya teman-teman. Ini yang saya rasakan. Karena awal saya itu sebelum dimonit sama YouTube, sebelum jadi partner YouTube dulu, terus terang teman-teman, saya itu sangat berharap sekali ya, kepingin punya channel YouTube yang diakuin, disetujuin dan resmi menjadi partner YouTube. Itu dulu seperti itu, bangga sekali saya buat video botak-batik sendirian, kadang bersama istri, karena dari awal saya merintisnya bersama istri tercinta saya. Kadang-kadang dia yang suruh nyunting, saking pengennya itu jadi seorang YouTuber ya teman-teman. Awal-awalnya saya malu sampai, cuma saya paksa-paksain begitu ya. Coba tahu ada rezeki di YouTube, itu harapan saya dulu. Dan setelah mencapai target sehingga di monetisasi sama YouTube, oh saya bangga sekali. Saya pikir setelah monet kita itu langsung mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari YouTube. Ternyata itu salah ya teman-teman ya. Seorang YouTuber yang belum monet itu memang saya akuin semangatnya luar biasa. Bahkan cita-cita dan impiannya itu sangat tinggi teman-teman. Sudah kebayang sebelumnya. Jadi kalau saya jadi YouTuber nanti, mohon maaf ya teman-teman, saya lagi sakit dada ini, lagi batuk. Saking kepinginnya jadi seorang YouTuber yang
bisa dimonet sama YouTube itu mungkin bukan cuma saya ya, bukan cuma saya yang berharap itu, mungkin teman-teman yang lain juga sama ya. Kayak saya mungkin dulu saya kepingin apa ya, jadi seorang YouTuber sehingga dimonet dan mendapatkan hasil. Sama sih mungkin kalau masalah itu. Ternyata setelah melalui proses dan proses, teman, karena jadi seorang YouTuber itu tidak mudah, tidak gampang ya. Setelah kita membuat video, terus mengejar jam tayang, mengejar subscribe untuk mencapai target dari YouTube 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe itu semangatnya luar biasa. Karena gini teman-temannya, pemikirannya saya dulu itu jadi seorang YouTuber itu mudah, itu pemikirannya saya gampang. Ternyata selain banyak tahapan-tahapan, kalau saya pikir itu sangat sulit sekali dan apa ya, tidak mudah. Karena setelah mencapai 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang itu kita harus melalui proses-proses yang disarankan oleh YouTube, yaitu pengajuan. Itu penentuan pertama. Pengajuan. Kalau sudah pengajuan itu diterima, habis itu ada tahapan-tahapan lagi, yaitu verifikasi alamat, verifikasi KTP, verifikasi rekening. Yang paling sulit dilalui itu di pengajuan biasanya teman-teman ya, karena tidak sedikit teman-teman saya itu yang gagal untuk dimonetisasi oleh YouTube. Banyak teman-teman saya yang gagal, yang awalnya semangat, akhirnya patah di situ teman-teman. Itu banyak sekali. Makanya teman-teman yang sudah monet ini syukurin ya, meskipun teman-teman belum mendapatkan hasil yang banyak, bayaran yang besar, gaji yang besar, syukurin sudah. Karena yang saya tahu itu teman-teman itu banyak yang gagal teman-temannya. Bukan gagal kenapa, tapi gagal biasanya satu tidak telaten, kedua tidak sabar, kemudian kadang-kadang dari teman gitu ya, macam-macam. Kemarin saya sudah sharing sama teman-teman itu yang gagal-gagal itu kemarin ya. Bahkan ada teman saya kemarin itu, ada teman saya putra dari Bapak Kepala Desa itu kemarin sempat sharing sama saya, itu pun gagal teman-temannya. Mending saya masih cuma pakai HP doang, cuma pakai HP saja peralatannya. Kalau teman saya itu ya untuk jadi YouTuber itu peralatannya itu, satu kameranya itu saya tanya itu harganya 7 juta. Bayangkan kalau 3 juta, 3 kamera sudah berapa juta itu teman-teman. Itu masih belum masih tahap mengejar jam tayang dan mengejar subscribe teman-teman. Belum dimonet itu biayanya sudah segitu. Hanya saya bersyukur teman-teman ya, juga teman-teman yang lain syukurin sudah. Kalau sudah monet, teman-teman yang monet ini syukurin sudah ya, karena tidak sedikit teman-teman kita yang gagal dan tidak mudah untuk dimonet sama YouTube. Makanya syukurin. Meskipun kita juga teman-teman belum mendapatkan hasil yang seperti yang kita harapkan, tapi saya bersyukur teman-teman ya. Teringat dengan teman saya itu, saya tanya cerita kenapa bisa gagal. Ya karena begini mas, YouTube itu kan tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Padahal alat-alat saya itu, kameranya itu satu
harganya 7 juta. Saya punya 3 kamera. Sudah berjalan berapa bulan ya. Akhirnya patah di situ, gagal. Saya kenapa bisa gagal? Dan kebetulan teman saya itu kontennya di movie, teman. Jadi di film seperti sinetron seperti itu. Nah mungkin karena dia banyak teman, sehingga teman yang satunya juga sudah mulai apa ya, patah semangat, akhirnya gagal. Sampai sekarang gagal. Tapi alhamdulillah saya juga teman-teman ini ya sudah monet, syukurin sudah. Jadi itu yang saya katakan di awal, bahwa jadi seorang YouTuber itu tidak mudah dan tidak gampang seperti yang ada di kepala saya dulu. Seperti yang kita pikirkan dulu. Saya pikir dulu setelah diterima oleh YouTube, dimonet sama YouTube, saya kira langsung dapat uang brul 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 begitu ya. Tapi ternyata tidak, teman-teman ya. Bahkan ini yang saya rasakan ini, antara sebelum monet dan sudah monet itu tantangannya lebih besar kalau sudah di monet. Mungkin teman-teman juga begitu ya. Karena sebelum monet kita hanya kerjaannya buat video, cari subscribe, gitu aja. Biarpun satu hari atau seminggu ditinggal, tidak masalah. Kalau kita keadaan capek untuk buat video, kemudian seminggu tidak mengupload video, mungkin kalau sebelum monet sih tidak ada masalah ya. Karena waktu punya saya dulu itu udah berapa bulan saya tinggal. Tapi kalau sudah monet, teman-teman, kalau sudah monet itu tantangannya lebih besar. Jadi kita itu harus rajin mengupload video. Minimal itu satu hari itu 5 video, teman-teman. Bayangkan coba. Kalau dulu bisa sebelum monet, teman-teman bisa mengupload 1 video, 2 video. Tapi kalau sudah monet itu tantangannya lebih besar ya. Karena kita harus mengupload video itu minimal per harinya itu 5 video. Kalau enggak begitu, rating di YouTube studio kita itu pasti turun, teman-teman. Itu yang saya tahu kemarin. Saya lihat kok turun terus ini. Saya mengupload 1 hari aja 1. Kemarin waktu monet itu. Terus saya lihat, jadi ratingnya turun terus, panahnya turun terus. Akhirnya saya coba di 1 hari pernah saya upload 5, ternyata langsung naik semua. Begitu kita lemah, turun lagi. Kita lemah untuk buat video, kita buat malas buat video ya, turun lagi sudah. Itu tantangannya lebih besar. Bukan semakin enak ya, kita dimonet sama YouTube itu bukan semakin enak, tapi ya semakin capek kalau bagi saya. Jadi kita harus sabar ya, teman-teman ya. Teman-teman yang sudah monet, ditelatenin, disabarin, rajin buat video. Karena sayang kalau sudah monet ditinggal ya, sama seperti punya saya ini. Kalau sudah kadung terlanjur basah jadi YouTuber, jadi mau tidak mau kita harus rajin mengupload video. Harus fokus, harus aktif ya membuat video, apalagi sudah monet. Jadi sekali lagi, intinya jadi seorang YouTuber itu kita kalau ingin kita bertahan, yang pertama kita harus telaten, kedua harus sabar, ketiga harus rajin mengupload video. Itu harus, teman-teman, harus aktif. Kalau tanpa itu, tanpa sabar, tanpa telaten, malas-malasan buat video, gagal biasanya itu ya, teman-teman. Apalagi sudah monet. Terus terang teman saya itu tidak sedikit yang gagal, teman-teman. Untuk menuju ke monet aja itu banyak yang gagal, banyak yang patah. Kepingin jadi seorang YouTuber yang langsung dimonet sama YouTube. Makanya teman-teman yang sudah monet itu ya apa ya,
Kalau saya bilang disabar, ditelatenin aja, terusin aja. Siapa tahu nanti itu bisa menjadikan sebuah rezeki buat teman-teman. Kita tidak pernah tahu kalau urusan rezeki. Kalau di mata orang itu, jadi seorang youtuber itu enak, banyak uangnya. Itu yang saya tahu, teman. Memang iya sih, teman-teman banyak yang sukses karena YouTube. Tapi itu pasti membutuhkan telaten, sabar, dan rajin upload video. Dan ditinggal-tinggal. Tapi kalau ditinggal-tinggal, jangan harap pasti sudah turun. Kemudian hati-hati ya teman-teman. Kalau sudah dimonet, teman-teman itu harus hati-hati. Hati-hati mengupload video, hati-hati mengupload musik. Jadi lebih baik kita mengupload video-video sendiri ya teman-teman ya. Apapun itu. Tidak usah kita terlalu ambisi. Yang penting kita berusaha. Bismillah. Insya Allah mudah-mudahan channel teman-teman juga channel saya juga mudah-mudahan kedepannya ini bisa menjadikan sebuah rezeki buat saya juga channelnya teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah rezeki untuk teman-teman sehingga apa yang teman-teman bayangkan sebelumnya, yang teman-teman harapkan, teman-teman inginkan sebelumnya itu bisa tercapai. Karena yang saya tahu itu banyak yang terjun ke dunia YouTube itu karena ada satu keinginan, saya ingin banggakan orang tua, saya ingin begini. Itu yang saya tahu. Mudah-mudahan semua dan segala keinginan saya juga teman-teman semuanya yang terutama teman-teman YouTuber pemula ini mudah-mudahan tercapai dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, hanya itu ya video dari saya. Ya, paling tidak mudah-mudahan video ini ada manfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan patah semangat. Semangat terus buat video ya, teman-teman ya. Biarpun kita belum mendapatkan gaji. Gaji belakangan sudah teman-teman itu. Kita yang penting rajin buat video ya, teman-teman, sabar. Ya seperti yang saya bilang tadi, sabar, telaten, terus hati-hati, aktif membuat video. Urusan gaji belakang sudah nanti. Sudah tahu teman-teman nanti belakang siapa beli mobil, beli ya alhamdulillah wa syukurillah. Oke teman-teman, hanya segitu aja. Teman-teman, video dari saya. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa menjadikan motivasi untuk teman-teman, bisa menjadikan sebuah semangat buat teman-teman. Jangan patah semangat. Oke teman-teman, segitu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.